Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulif wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Radiyallahu anhu Syekhina Abil Abbas Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi an-niyatu wajibatun kulla lailatin li kulli yawmin bi'annahu ibadatun mustaqillatun. Wa hadhihi an-niyatu wajibatun. Niat ini yaitu niat kita berpuasa, niat puasa itu hukumnya wajib. Wajibatun kulla lailatin, dikerjakan atau dilakukan niat itu setiap malamnya, likulli yaumin, untuk setiap harinya. Artinya niat di malam hari itu wajib kita niat berpuasa di setiap malam itu untuk hari esok. Jadi setiap likulli yaumin, di setiap hari wajib kita memalamkan niat. Artinya kita di malam hari wajib berniat untuk melakukan puasa. Mengapa setiap hari atau setiap malamnya kita wajib melakukan niat? Li'annahu ibadatun mustaqillah. Karena puasa itu, kita puasa ini, puasa itu merupakan ibadah mustaqillah, merupakan ibadah yang tersendiri, ibadah yang mandiri, ibadah yang independen. Maksudnya ibadah yang mandiri bagaimana? Jadi setiap hari itu puasa itu disebut puasa yang mustaqillah, yang sendiri-sendiri. Hari Senin itu namanya puasa sendiri, hari Selasa juga puasa yang lain, Rabu dan seterusnya. Sehingga di dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika kita puasa di bulan Ramadan ini tidak cukup berpuasa dengan niat satu kali di awal puasa, itu enggak cukup. Karena di dalam mazhab Imam Syafi'i, puasa Ramadan ini setiap harinya itu dianggap satu-satu, dianggap ibadah yang mustaqillah, ibadah yang tersendiri. Beda dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik di sini, wa qala Malikun yakfihi niyatun wahidatun min awwali lailatin minasyahr. Menurut Imam Malik, puasa Ramadan yang 30 hari ini atau 29 hari, kata beliau cukup kita berniat hanya satu kali. Sejak kapan? Yaitu min awwali lailatin minasyahr. Dimulai dari permulaan malam di bulan Ramadan. Jadi yang kemarin pas tanggal 1 bulan Ramadan kita niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati kulliha, atau umpama saya niat puasa Ramadan keseluruhan di bulan ini, atau saya niat puasa Ramadan sepenuhnya di bulan Ramadan ini. Artinya dia niatnya niat keseluruhan. Maka menurut Imam Malik dianggap cukup. Tetapi menurut imam kita, Imam Syafi'i, tidak cukup. Menurut Imam Syafi'i, mau tidak mau orang puasa itu harus setiap harinya, setiap malamnya dia harus berniat untuk puasa esok harinya tersebut. Jadi begitu kalau menurut Imam Syafi'i. Tetapi kemudian ulama kita, guru-guru kita menganjurkan kepada kita, sekiranya di awal bulan suci Ramadan ini kita berniat
ikut Imam Malik. Dalam artian kita niat di awal bulan itu niat puasa Ramadan sepenuhnya. Niat puasa sepenuhnya di bulan Ramadan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seandainya di suatu waktu, suatu hari kita lupa berniat di malam hari, maka puasa kita dianggap sah. Kenapa? Karena kita ikut pendapatnya Imam Malik. Jadi untuk kehati-hatian. Tapi tetap setiap malamnya kita harus berniat melakukan puasa. Wa amma idza kana as-shaumu nafilatan. Adapun kalau puasanya berupa puasa sunnah, bukan puasa wajib. Kalau puasa sunnah bukan puasa wajib, wa amma idza kana shaumu nafilatan, apabila puasanya itu berupa puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Dahar, puasa Ayyamul Bid, dan puasa-puasa sunnah lainnya, faqad dhahaba jamaahirul ulama'i ila annahu la yushtaratu fihi taqdimun niyati minal lail. Nah, itu perbedaannya. Bedanya puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu menurut mayoritas ulama fikih mengatakan bahwasanya di dalam puasa nafilah, di dalam puasa sunnah itu tidak disyaratkan taqdimun niyah, mendahulukan niat di malam hari. Maksud kenapa mendahulukan niat? Ya, itulah bedanya puasa, ibadah puasa dengan ibadah lainnya. Kalau ibadah sholat itu niat, kita tahu definisi niat itu adalah muqtaranun bi fi'li. Qasdu syai'i muqtaranan bi fi'li, bermaksud, bertujuan melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Seperti sholat, usolli sunnatul duhri, atau sekarang usolli usolli fardul jum'ati. Jadi niatnya itu bersamaan dengan perbuatan tersebut, kecuali puasa. Kalau puasa niatnya tidak bersamaan dengan pekerjaan puasa tersebut. Niatnya lebih awal ditakdim, didahulukan, dimulai dari keluarnya atau dimulai dari maghrib, takdim sampai sebelum fajar. Puasanya kapan? Puasanya kan dimulai setelah fajar. Jadi niatnya tidak dimulai dari ketika fajar, enggak, tetapi ditakdim, yaitu di awal malam, yaitu maghrib sampai sebelum fajar. Itulah perbedaannya ibadah puasa dengan ibadah yang lain. Jadi tidak muktaron, tidak bersamaan, niat dengan ibadahnya tidak bersamaan. Kata ulama, kenapa? Lil masyaqqah, karena sulit, dianggap sulit kalau puasa itu kemudian kita harus barengan dengan perbuatannya. Makanya di sini untuk puasa niatnya ditakdim, dimulai dari kapan? Dari setelah maghrib, karena maghrib itu awal malam sampai sebelum fajar. Kalau puasa sunnah gimana? Kalau puasa sunnah kita tidak disyaratkan di malam hari kita mendahulukan niat, tidak. Wa innama yajuzu biniyatin nahar, wa innama yajuzu biniyatin minan nahari syari, wa innama yajuzu hanya saja diperbolehkan puasa nafilah biniyatin minan nahar, dengan niat di siang hari itu sebagai dengan syarat antakuna qabla zawal,
Jadi kalau puasa sunnah boleh kita niat di pagi hari dengan catatan kita belum masuk waktu zawal, belum zuhur. Katakan umpama masih jam 10 nih, jam 10 kita mau puasa sunnah. Malam harinya kita tidak niat, maka boleh ketika jam 10 kita niat untuk melakukan puasa sunnah. Itu yang pertama. Syaratnya yang pertama adalah sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari, sebelum zuhur. Dan wa alla yakunal insanu qad akala syai'an min awwalin nahar. Kedua syaratnya diperbolehkan melakukan puasa sunnah dan niatnya dilakukan di siang hari itu dengan syarat, ada dua syarat. Pertama syaratnya sebelum zuhur, sebelum zawal, dan yang kedua syaratnya adalah orang yang niat puasa ini sebelumnya tidak didahuluin dengan makan-makan, tidak sarapan. Kalau udah sarapan dulu jam 7-nya, kemudian jam 9-nya dia mau melakukan niat puasa sunnah, ya nggak sah, sudah batal duluan. Jadi syaratnya adalah dia belum makan sebelumnya dan sebelum zawal, maka itu boleh melakukan atau berniat melakukan puasa sunnah. Terus fa'in zalati syamsu walam yakun qad nawa fala yasihu siyamuhu. Kalau sudah tergelincirnya matahari, bagaimana? Udah zuhur nih, orang udah zuhur dan dari pagi belum makan, kemudian dia niat walam yakun qad nawa, sementara dia tidak niat, waktu itu dia tidak niat, fala yasihu siyamuhu. Maka kalau dia ingin melakukan puasanya enggak sah. Karena syaratnya tadi harus ada dua. Dianggap sah melakukan puasa sunnah itu walaupun niatnya dikerjakan di siang hari. Pertama adalah syaratnya niat itu dilakukan sebelum zawal dan dengan syarat belum mengkonsumsi makanan apapun sebelumnya. Kama annahu la nawa qabla zawali illa annahu kana qad akala awalan nahari. Atau seumpama dia sudah niat sebelum zawal, sebelum jam 11 sudah niat tetapi sudah makan, ya juga enggak sah, puasa juga tidak sah. Fa innahu aidan la yasihu shaumuhu ala al-asahi indal fuqaha'i. Mana dalilnya? Dalilnya adalah wastadallu ala dzalika bima rawahu Muslimun wa Tirmidzi an Aisyah ummul mukminin. Para ulama tersebut mengambil dalil dari puasa sunnah tersebut. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dari Sayyidah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat, berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Qult qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tini, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangiku. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad mendatangi Sayyidah Aisyah. Fayaqul, kemudian Nabi berkata, "A'indaki ghada, apakah kamu memiliki makanan pagi, sarapan? Apakah ada makanan atau ada buat nyarap nih pagi hari?" Fa'akul, maka aku menjawab, yaitu aku Sayyidah Aisyah, "La, tidak ada wahai Rasul, pagi ini belum ada makanan." Karena mendengar jawaban daripada Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah tidak mendapati buat sarapan di pagi harinya. Fayaqul, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni shaim." Ya udah kalau begitu, inni shaimun, aku adalah niat aku berpuasa. Jadi ini puasa sunnah. Di pagi hari Rasulullah, di malam harinya Rasulullah berarti
mentakdim niat. Nah, di siang harinya beliau mendatangi Sayyidah Aisyah bertanya apakah ada makanan, dan kata Sayyidah Aisyah enggak ada. Mendengar jawaban daripada Sayyidah Aisyah, kemudian Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni shaim. Yaudah, kalau begitu saya puasa. Qalat fa'atani yauman. Kata Sayyidah Aisyah kemudian juga fa'atani yauman, satu saat Rasulullah mendatangiku. Faqultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, inni uhditu lana hadiyatun. Sesungguhnya kami uhdiyat lana hadiyatun. Innahu uhdiyat lana hadiyatun. Kami ini memiliki hadiah. Ada orang yang mengasih hadiah. Qala, Rasulullah menjawab, "Ma hiya?" Apa hadiah tersebut? Qultu hais. Qala amma inni asbatu shaiman. Oh, qala amma ini asbatu shaiman. Oh enggak. Kalau sekarang kata Nabi Muhammad, saya puasa. Qalat summa akalah. Wa fi hadha dalilun sahihun sharihun ala annahu yajuzu lil insan. Jadi begitu. Dan sebaliknya di suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpuasa sunnah. Ini Rasulullah berpuasa sunnah. Ada Rasulullah mendatangi Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Aisyah menghaturkan kepada Rasulullah bahwasanya beliau Sayyidah Aisyah mendapati hadiah. Rasul mengatakan hadiah apa? Yaitu hadiah makanan. Tapi kata Nabi, qala amma ini asbatu shaiman. Saya ini sedang puasa, kata Nabi Muhammad. Qalat, tapi ketika Sayyidah Aisyah mendengar Rasulullah berpuasa sunnah, tetapi kemudian summa akalah. Rasulullah itu makan. Artinya membatalkan puasa sunnahnya. Kalau yang di awal tadi Rasulullah pengen puasa sunnah karena bertanya tentang makanan ternyata nggak ada, kemudian beliau niat berpuasa. Nah ini sebaliknya, Rasulullah udah niat puasa nih, tetapi karena ditawarkan oleh Sayyidah Aisyah makanan, ya beliau tidak menolak, artinya beliau membatalkan puasa sunnahnya. Ini kedua hadis ini menjelaskan kepada kita, yang pertama penjelasannya adalah wa fi hadza dalilun sahihun sharihun. Dalam ini merupakan dalil yang sahih, yang sharih, dalil yang sahih, yang jelas, yang tampak sekali ala annahu, bahwasanya yajuzul insan, bagi seseorang itu boleh ayyasuma siyamat tatawwu'i. Orang itu boleh berpuasa tatawwu, boleh berpuasa sunnah, biniyatin, dengan niat yang dilakukan min wastin nahar, di siang hari. Artinya sebelum zawal. Sebelum zawal dia niat puasa, enggak ada masalah, sah. Dengan syarat tadi itu dia belum mengkonsumsi makanan. Kama anna fihi minal fawaid, sebagaimana juga diperbolehkan jawazul iftar. Boleh orang yang puasa sunnah itu iftar, membatalkan puasanya. Liman kana shaiman, bagi orang yang berpuasa siyamat tatawwu, puasa sunnah, ala ma sanadkuruhu bitafsili insyaallah. Ini artinya diperbolehkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi.